Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Tetap semangat ya nak. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 8, subtema 3, aku suka bertualang. Pembelajaran 1 halaman 113. Nah, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ibu terlebih dahulu akan bacakan tujuan pelajaran kita yang harus kita capai. 1. Memahami rambu-rambu lalu lintas. 2. Membuat diagram batang dari hasil perjalanan. Tujuan pelajaran kita ini dapat kita capai apabila kamu dapat memperhatikan baik-baik gambar yang ada di buku, kemudian membaca bacaan yang ada di buku kamu. Pembelajaran 1 halaman 113. Ini ada di buku kamu, halaman 113. Kamu perhatikan baik-baik, ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang ada di buku ini. Ini yang harus kamu pahami baik-baik. Nah, di halaman 113 tersebut ada beberapa lambang atau tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Untuk memahaminya, marilah kita baca bacaan yang ada di buku setelah kamu mengamati gambar. Ayo membaca. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah ke berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, ada beberapa pengalaman yang dapat kita pelajari dari bacaan ini. Terutama tadi ada namanya zebra cross, yaitu tempat menyeberang jalan dengan berjalan kaki. Nah, kita lanjutkan di halaman sebelah. Ada ini nak, ada tanda ini. Ini ada tanda. Kamu lihat tandanya baik-baik, kemudian kamu baca di bacaan di sampingnya. Ini ada huruf S. Huruf S itu singkatan dari stop. Stop itu artinya berhenti. Tapi karena ada di silang merah, artinya dilarang berhenti. Gambar yang kedua, huruf P. P itu parkir. Tapi karena ada tanda silangnya, berarti dilarang parkir. Yang di bawahnya juga ada ini, tempat penyeberangan jalan yang berwarna putih, hitam, seperti kulitnya zebra, makanya diberi nama zebra cross untuk menyeberang pejalan kaki yang ada di buku kamu. Oke, setelah anak-anak ibu mempelajari tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas di bukunya, maka kamu dapat mengerjakan ayo berlatih di halaman 114, tapi tabelnya ada di halaman 115. Ini dia. Ini ya nak. Kamu perhatikan gambar ini dulu baik-baik. Kemudian, apa saja tanda rambu lalu lintas yang kamu lihat di sini? Kamu gambar di sini. Ya nak ya. Ada dilarang berhenti, ada dilarang parkir,
parkir, ada tempat penyeberangan, dan ada apa lagi kamu perhatikan, kamu gambar, kemudian kamu buat keterangannya di sini. Oke, itu tugas kamu. Artinya apa ya? Ada gambar, ada artinya. Kamu kerjakan di buku gambar. Selanjutnya, halaman 116 ada lagi ayo berlatih. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, coba Ibu tes sekali lagi. Kalau kamu berjalan kaki pulang sekolah, kamu berjalan harus di sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Oke, kamu praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kemudian ayo berlatihnya. Ada di halaman 116 ini. Kita lihat ini. Ini ada. Kamu lihat ada angka 4, ada angka 7, dan ada angka 3. Kemudian dapat kita buatkan dalam bentuk diagram batang. Ini namanya diagram batang. Tadi ada yang 4 orang anak. Kita buat diagramnya kayak gini. Kita buat kotaknya seperti ini, kita warnai. Kemudian ada yang 7 orang anak. Kita buat seperti ini. Ada yang 3 orang anak. Kita buat juga sampai ke angka 3. Nih, Ibu contohkan lagi. Yang 4 orang tadi sampai ke garis keempat. Yang 7 orang tingginya sampai ke garis yang ke-7. Yang 3 orang sampai ke garis yang ke-3. Ini namanya diagram batang dari hasil yang kita peroleh data dari sebelah ini. Nah, oke. Sekarang tugas kamu, Ibu juga akan menyuruh kamu membuat diagram batang di halaman 118. Tapi sebelumnya kita isi ini dulu bersama. Ya, nak ya, kita isi dulu. Baiklah, Ibu isi supaya tugas kamu itu jumlahnya sama. Di dalam tabel ini di halaman 117, yang dilarang parkir, banyak teman yang sudah mengetahui. Ibu buat angka 6. Oke. Yang kedua, dilarang berhenti. Ibu buat angka 4. Sedangkan yang sudah mengetahui tentang rambu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, ada 9 orang yang sudah memahami. Ibu ulang, dilarang parkir 6 orang, dilarang berhenti 4 orang, kemudian yang sudah paham tentang lampu lalu lintas ada 9 orang. Jadi angka 6 dan angka 4 serta angka 9 kamu buatkan di tabel ini. Nih, Ibu mau tahu kamu buatkan di tabel ini diagram batangnya seperti apa. Ini tadi sampai angka berapa, ini sampai angka berapa, ini sampai angka berapa. Kamu buat yang bagus dan kamu warnai seperti yang ada di buku. Itulah tugas kamu pada hari ini, ada 2. Kamu buat dengan rapi dan bersih agar kamu dapat nilai yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.